Selamat pagi semua. Terima kasih kalian sudah ready. Sebelum mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Pak Febri mempersilakan untuk berdepan untuk mengawali kita dengan doa. Selamat pagi Bapak dan teman-teman. Mari kita mengawali pembelajaran kita. Marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapak dan pembelajaran surga. Puji dan terima kasih kami haturkan kehadiratmu. Ya Bapa, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami dalam perjalanan kami dari rumah kami hingga Engkau memberikan kami dengan selamat di sekolah ini. Ya Bapa, pada saat siang hari ini kami akan lanjut dengan pembelajaran kedua. Ya Bapa, kami mohon berkat penyertaan Roh Kudus-Mu agar kiranya Roh Kudus-Mu turun di dalam hati dan pikiran kami, agar pribadi yang berguna bagi bangsa dan negara kami. Ya Bapa, kami juga tidak lupa berdoa untuk kami yang mungkin pada saat hari ini belum bisa berkumpul bersama kami. Dekat dalam mereka, sembuhkan mereka, agar kiranya dalam pertemuan selanjutnya kami dapat berkumpul bersama-sama untuk belajar bersama-sama. Ya Bapa, hanya adalah doa dan permohonan yang kami haturkan kehadirat-Mu dengan pengakuan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Santo Agustinus, doakanlah kami dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik. Terima kasih Febri. Sebelum mulai kita dengan materi pertama ini, aku ingin bertanya, kalian sudah pernah ya membahas tentang strategi profesional dan algoritma pemrograman. Saya yakin kalian semua sudah pernah. Kita mau bahas dulu. Mas, seperti kalian tahu bahwa dalam struktur algoritma pemrograman, yang pertama itu ada 4, ya. Yang pertama mendefinisikan masalah, penyusunan langkah-langkah dan pengujian perbaikan. Nah, dimulai dengan mendefinisikan masalah. Jadi langkah pertama dalam membuat algoritma adalah mendefinisikan masalah yang diselesaikan secara logika atau secara rigid. Dan yang kedua adalah penyusunan langkah-langkah. Penyusunan langkah-langkah itu adalah algoritma disusun. Algoritma disusun secara selangkah-langkahnya dan logis dan berurutan untuk mencapai sebuah solusi dan masalah yang telah didefinisikan. Yang ketiga itu adalah pengujian perbaikan. Pertama, algoritma telah disusun, harus diuji dan diperbaiki. Jika ditemukan kesalahan atau ketidakefisien, dapat memastikan solusi yang tepat. Nah, berikut adalah jenis-jenis dari algoritma pemrograman. Pertama adalah algoritma bersektor, algoritma flowchart, algoritma dalam kode, dan algoritma rekursif. Yang pertama itu adalah algoritma bersektor, yaitu algoritma yang dinyatakan dalam bentuk bahasa yang tingkatan yang tinggi, mirip dengan bahasa manusia namun terstruktur dan logis. Nah, kalau flowchart sendiri itu adalah algoritma yang digambarkan dalam bentuk diagram alir. Saya sudah tahu, dulu sudah jelaskan tentang flowchart, dari start, dari inputnya, prosesnya, ada decision-nya, keputusan dia sebenarnya, dan seterusnya. Yang berikut adalah algoritma dalam kode. Algoritma yang dinyatakan dalam bentuk kode program pada bahasa pemrograman tertentu seperti Python, Java, atau C++. Terus yang berikut adalah algoritma rekursif. Jadi algoritma rekursif ini adalah algoritma yang mencari masalah menjadi sub-masalah yang lebih kecil dan menjelaskannya dengan cara yang sama dan berulang. Yang berikut adalah perancangan algoritma pemrograman. Nah, perancangan pertama adalah seperti tadi Pak Guru jelaskan, yaitu definisikan masalah. Ya, yang pertama, langkah-langkah pertama dalam merancang algoritma adalah memahami masalah yang harus diselesaikan secara jelas dan terperinci. Yang kedua adalah tentukan input output. Input output itu jadi identifikasi data yang dibutuhkan sebagai input dan tentukan output yang diharapkan dari algoritma. Yang ketiga adalah pembuatan atau rencana. Jadi kembangkan ide-ide untuk memecahkan masalah, lalu buat rencana langkah-langkah yang sistematis. Jadi membuat sebuah program itu harusnya kita mempunyai rencana, kita harus punya konsep. Kira-kira kita membuat program apa ini? Nah, kita harus pertama kita harus definisikan masalah dulu. Kita harus tahu kita buat program ini atas dasar apa. Misalnya ada permasalahan di tempat ini. Kira-kira solusi apa yang kita buat program tersebut agar masalah tersebut bisa diselesaikan. Yang ketiga adalah 4 adalah evaluasi dan revisi. Nah, tentunya sebuah program juga punya evaluasi dan revisi. Nah, lanjut yang berikut adalah implementasi algoritma pemrograman. Nah, setelah merancang algoritma, tahap selanjutnya adalah mengimplementasikannya. Seperti itu, jadi menjadi program komputer yang dapat dijalankan. Implementasi algoritma melibatkan pemilihan bahasa pemrograman yang tepat, penulisan kode sumber,
dan pengujian program. Penulisan kode simpan membutuhkan ketelitian dan pemahaman sintaks bahasa pemrograman yang digunakan. Pengujian program dilakukan untuk memastikan algoritma berjalan dengan benar dan menghasilkan keluaran yang diharapkan. Jadi seperti tadi kita membangun sebuah aplikasi atau program, tentunya kita punya harapan ke depan. Kita membangun aplikasi tersebut bisa membantu apa, bisa meringankan pekerjaan kita dan seterusnya. Bukan membangun program yang hanya merugikan kita. Ya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut yang berikut adalah terakhir materi tentang coding dan kecerdasan buatan. Oke, coding dan kecerdasan buatan. Nah, ini sangat menarik ya. Ini sangat menarik. Jadi yang pertama itu kita lihat. Jadi KKA. Jadi KKA itu singkatan dari coding dan kecerdasan artifisial. Nah, KKA ini akan diterapkan dalam kurikulum baru ya, mudah-mudahan. Jadi ini adalah program baru dari pemerintah untuk semua yang ada di Indonesia. Ini namanya KKA. Nah, next berikutnya adalah personal, tujuan dan karakteristik dan elemen. Yang ketiga, adalah konsep berpikir komputasional. Bagaimana yang sudah tadi jelaskan. Dan yang ketiga ini adalah etika dan risiko kecerdasan artifisial. Nah, kalian lihat di sini gambarnya etika risiko kecerdasan artifisial. Jadi generatifnya KKA itu ada 5. Yang pertama, konsep dasar KKA generatif, implementasi, etika penggunaan, risiko penggunaan, KKA generatif dan teknologi efek. Nah, konsep dasar KKA dan KKA generatif. Nah, kalian lihat gambar ini di bawah sini ada kucing dan anjing. Ini adalah data. Nah, misalnya kalian cari menggunakan ChatGPT, tolong komputer ini, maka secara otomatis data ini akan memproses di algoritma dan dia akan mencari sesuai dengan perintah yang atau prompt yang kita perintahkan. Dan mungkin kita ketik kucing lalu keluarnya anjing. Maksud itu kan tidak mungkin. Ya. Jadi ini adalah bentuk analisa proses KKA itu sendiri atau kecerdasan coding. Apa tadi KKA? Coding, kecerdasan dan artifisial. Ya. Nah, yang kedua adalah hak cipta dan kepemilikan. Ini juga penting. Jadi bila mana kalian mengambil sebuah file atau sebuah dokumen di internet lalu ada hak ciptanya dan materi tersebut kalian ingin presentasikan di kelas atau membuat video seperti ini, jangan lupa untuk mencantumkan hasil sumbernya dan juga nama hak ciptanya. Risiko penggunaan KKA. Jadi di sini ada 3. Yang pertama, potensi penyalahguna dan hoax. Yang kedua adalah bias data dan hasil, dan ketiga adalah pelanggaran privasi dan keamanan data. Oke, yang pertama itu adalah kita bisa tahu bahwa KKA generatif memiliki kemampuan luar biasa dalam menciptakan teks, gambar, video, dan audio yang tampak realistis dan meyakinkan. Nah, namun di balik manfaatnya teknologi ini juga menghadirkan risiko besar. Salah satunya adalah potensi penyalahgunaan dan penyebaran hoax, informasi palsu atau menyesatkan. Seperti kalian sudah pasti, generasi muda kalian sudah pasti tahu bahwa ini adalah hasil KKA, ini adalah hasil AI, hasil editing. Kalian bisa tahu ya, jadi jangan sampai tertipu. Lihat video-video ini nanti tiba-tiba ada untuk tiba-tiba orang mati bisa bicara. Nah, seperti itu kan biasa ada AI gitu. Jadi hanya menggunakan foto saja kita bisa membuat foto tersebut bergerak, bahkan bisa berbicara menyebut nama kita, Pak. Nah, seperti itu. Jadi jangan kita sampai tertipu. Juga ada penipuan menggunakan foto atau wajahnya orang-orang seperti itu. Jadi misalnya yang baru terakhir kemarin lihat itu viral itu yang mereka menggunakan wajah artis ya, artis itu menipu mengatakan bahwa mendapatkan hadiah imbalan segera hubungi sekian atau sekian. Nah, itu juga salah satu penipuan. Jadi teknologi memang sangat penting, tapi ada beberapa oknum yang menggunakan teknologi tersebut sebagai uang untuk menguntungkan diri sendiri, merugikan orang lain. Yang kedua adalah bias dalam data dan hasil. Jadi KKA itu dibangun dengan dasar data yang tidak lengkap, tidak akurat, tidak relevan, ataupun tidak ada adil dalam perbedaan zaman manusia. Data yang digunakan mereka dapat membias dari kesalahan, ketimpangan atau prasangka yang muncul. Prasangka yang muncul karena faktor-faktor seperti kesalahan, pengukuran kesalahan, pemberian kesalahan samping. Ya. Jadi kita harus benar-benar menggunakan KKA itu dengan hati-hati. Juga data yang kita butuhkan juga harus data yang benar. Ya. Yang ketiga adalah pelanggaran privasi dan keamanan data. Nah, karena ada apa mengumpulkan data, menganalisis dan memanfaatkan data dalam skala yang besar. Jadi pelanggaran privasi dan keamanan data juga kita harus tahu bahwa jangan sampai kita membuka privasi kita sendiri. Kalau kita tidak tahu kita punya HP sudah dihack dan sebagainya. Artinya seperti itu sudah jelaskan. Misalnya yang berikut adalah teknologi deepfake. Nah, ini adalah contoh gambar teknologi deepfake. Jadi di sebelah
sebelah sini itu adalah contoh template gambar defect, dan yang sebelah itu contoh gambar yang asli ya, pribadi. Jadi kalian bisa tahu jadi defect itu misalnya kita menggunakan foto orang lain. Sekarang yang kalian sering lihat di AI hanya modal muka saya, tapi postur tubuh semua kita ikut jalan lain punya. Kita gunakan jas, padahal fotonya biasa saja. Pakai jas, tapi tiba-tiba masuk pakai jas, duduk di kursi, ada harimau di samping lagi, dan sebagainya. Nah itu disebut dengan defect. Jadi kita harus bedakan mana foto yang asli dan mana foto yang editan. Jadi intinya seperti itu, yang asli atau palsu. Kita harus tahu mana ini editan, mana ini asli. Jadi kalian bisa tahu bahwa dan sebagian ini pasti asli lah, tidak mungkin editan. Karena itu asli. Kalau sini pasti edit kan. Jadi itu adalah maksudnya defect. Nah, kemudian keempat ini adalah pengenalan kecerdasan manusia sederhana. Jadi sistem otak perangkat lunak yang meniru kecerdasan manusia untuk menyelesaikan tugas tertentu menggunakan algoritma disebut dengan kecerdasan artifisial atau KA. Meskipun tidak memiliki kesadaran atau pemahaman seperti manusia, kali dapat memproses data dengan cepat dan memberikan jawaban yang tepat dalam berbagai konteks komunikasi. Chatbot, asisten virtual, dan sistem komunikasi otomatis adalah contoh umum dari komunikasi sederhana. Jadi kalau misalnya kalian pergi tur keluar, kalian tidak mengerti misalnya bahasa-bahasa tempat tersebut, kalian bisa menggunakan chatbot atau translate yang biasa ada gitu. Jadi misalnya kita tidak ngerti, kita kasih bicara, kita pasti kita bisa pakai kode yang dimaksud. Jadi mempermudah kita untuk berkomunikasi. Berikut adalah chatbot. Chatbot adalah program yang dapat mempelajari data dan menjawab pertanyaan mereka. Pengguna dapat menggunakan asisten virtual seperti asisten Siri. Kalau Siri kan biasa di iPhone ya, tidak salah. Misalnya Siri hari ini jam berapa? Hari ini cuacanya bagaimana? Dia menjawab. Terus atau Alexa untuk melakukan tugas komunikasi seperti mengirim pesan atau mengatur jadwal. Selain itu teknologi kedua seperti Google Translate bisa otomatis menerjemahkan teks dan suara dengan orang berbicara satu sama lain. Kalau di sebelahnya masuk kumur-kumur ngomong jelas lah, pasti aplikasi bisa baca. Karena itu bukan bahasa yang terkena dalam sistem. Tapi kalau misalnya bahasa Jawa itu kalau tidak salah ada bisa terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau kamu kayak cuma dulu orang Flores, kamu pakai bahasa Flores, dan belum translate bisa lah. Karena mungkin bahasa tersebut belum termasuk ya, belum masuk dalam sistem. Kalau bahasa Inggris, bahasa luar, Jepang dan sebagainya pasti semua sudah. Nah, itu yang berikut adalah jenis perangkat kecerdasan artifisial untuk komunikasi. Nah, seperti tadi chatbot, asisten virtual, pendengar otomatis, sistem pengenalan suara. Nah, kalau chatbot itu tadi keterangannya membantu pengguna untuk menjawab pertanyaan pengguna secara otomatis ya, hampir sama ya. Membantu pengguna mencari informasi dan mengulang jawab untuk asisten. Terus otomatis sistem pengenalan suara membantu pengguna untuk mengubah ucapan menjadi teks atau sebagainya. Kita bicara terus jadi suara seperti itu. Terus yang berikut adalah kalian buka Canva saja dulu. Di Canva itu kan kita bisa menggunakan AI. Nah, coba kalian cari di situ Canva. Judulnya Stop Bullying di Sekolah. Slogannya itu bersahabat tanpa menyakiti. Jadi kurang lebih gambarnya seperti ini. Nah, ini poster yang baru masuk itu seperti ini. Jadi poster ini yang baru buat ini, baru buat di Canva. Jadi dengan prompt seperti tadi slogannya, jadi Stop Bullying di Sekolah dan kebaikan adalah kekuatan. Jadi bersahabat tanpa menyakiti. Jadi bagaimana caranya? Kalau misalnya kalian bikin poster seperti ini yang baru dulu dengan slogannya bersahabat tanpa menyakiti, kalian cari di Canva, tapi tidak ada slogan seperti ini. Berarti kalian harus berpikir apa yang harus buat. Berarti harus bikin tulisannya slogannya dengan sendiri. Nah, slogannya ini kalian bisa cari juga di ChatGPT, slogan tentang bersahabat tanpa menyakiti. Jadi disitu saya melihat bahwa tidak terbelakangi oleh sebuah sekolah, dan juga ada anak yang membuli temannya. Nah, becek, dari di sini mereka membuang sampah ada temannya. Dalam pelajaran sendiri juga mengajarkan kita untuk tidak melakukan bullying, baik itu secara fisik maupun secara non fisik. Ini adalah contoh ilustrasi gambar poster. Ini adalah contoh poster yang kita sudah buat. Misalnya, buat saya materi tentang 11 jelaskan lagi apa yang kita lakukan, tapi kalian harus bisa menggunakan prompt yang lebih baik lagi. Misalnya, kalau buat saya sedikit tentang penjualan dan item-item yang saya butuhkan adalah sebagai berikut. Saya juga gunakan misalnya tambahkan script untuk menghapus. Nah, saya ingin menghapus data tersebut secara otomatis bisa dihapus. Nah, jadi menggunakan prompt yang detail seperti itu. Dan ChatGPT akan membantu kita sesuai dengan prompt. Jadi ChatGPT itu akan terbaca dan akan mencari informasi yang baik yang tepat itu tergantung prompt yang kita berikan atau perintah. Gitu. Jadi perintah yang prompt berikan itu sesuai. Ya, seperti itu. Jadi usahakan gunakan yang baik. Ya. Oke.
Nah, setelah kita bagus sudah masuk kalian di poster, sekarang coba kalian masuk ke Google Colab, sudah Google Colabnya. Nah, sekarang coba Christian buka Google Chrome, oke, klik salah satu ini saja. Oke, nah tulis itu ChatGPT, tulis itu ChatGPT ya, oke. Nah, sekarang tulis di sini, tolong buatkan saya skrip Python, tolong buatkan saya skrip Python, dengan menggunakan Google Colab. Nah, setelah itu menghentikan proses ini, ketika lihat tampilannya seperti apa. Oke, nah ini masih ada keluar, scroll ke bawah. Nah, ini coba baca kata ke atas. Nah, ya, siap, saya membuatkan satu skrip itu yang bisa dipakai di Google Colab. Skrip ini berupa kumpulan contoh, if, else, operasi matriks, routing, simulasi pembacaan suhu, dan menyimpan hasil yang mudah terbaca. Di bawah, nah itu adalah contoh skrip. Nah, coba sekarang Christian klik copy, nah buka tab baru, nah ketik situ Google Colab, ya, nah scroll ke bawah, ini, ya, di skrip yang tadi kita copy itu open Colab. Sudah, jadi kalian semua harus ikuti sama seperti ini ya. Sudah, oke, kalau sudah new, tutup. Tadi sudah di-copy ya. Oke, nah sekarang coba paste skrip tadi. Paste. Rekaman, copy sudah. Copy keyboard. Copy. Klik. Copy. Copy. Nah, oke, kalau sudah seperti ini coba tekan play. Sudah kelihatan. Di sini coba kembali ke ChatGPT. Oke, scroll ke bawah. Nanti terus di bawah sini. Nah, terus buatkan saya skrip yang benar. Buatkan saya skrip Python. Yang benar. Nah, tentang penggunaan if. Oke, scroll ke bawah. Ya, bawah. Ya, oke. Ya, oke. Masuk Google Colab. Ini dia slide. Banyak, terus file, terus open, dan terus scroll ke bawah. Terus scroll ke bawah. Balik. Oh, saya sudah close. Control V, siap. Ya. Coba satu.
Hapus, hapus. Oke, kita bukan lopet. Klik sini, pilih lopet, tulis lopet, lopet, dan dan lopet, klik lopet, oke paste, dalam paste, ya buat terlihat, ini semua terlihat, udah masuk, kalau ada, Oke, terus kembali ke script itu tadi, LGBT. Ya, yang ini, kopi, bukan lopet, ya pas kan? Nilai kamu D kurang. Jadi ini ya, jadi ChatGPT kalian copy screen-nya, kalian salin dulu di notepad. Kalau kalian bisa langsung copy dari ChatGPT boleh, langsung dipastikan di Google Drive ya seperti ini. Aku ulangi lagi ya, misalnya kalian mau tambahkan lagi kode, kalian tinggal pilih saja klik kode, ya. Tambahkan seperti ini. Setelah itu sekarang coba kalian cari lagi script-nya. Misalnya di sini kalian lihat script, di sini script untuk menentukan umur, ya umur. Jadi bisa jadi baru copy script-nya. Ini, ya, copy. Setelah itu baru ke sini, baru paste di sini. Nah, lihat di sini script-nya. Di sini script untuk menentukan umur. Jadi kamu umur itu berdasarkan kategori, misalnya 16 itu apa? Dewasa, remaja, sampai orang tua. Nah ini lihat, jika umurmu lebih besar daripada 18, kamu sudah dewasa. Nah, sama seperti tadi. Nah, coba sekarang kita klik yang tanda play seperti ini. Nah ini, masukkan umur kamu. Misalnya kamu umur sekarang umur 34, berarti kamu berarti langsung berapa? Kamu adalah, kamu sudah dewasa, kamu masih produktif. Coba kalau kita masuk 17, kita balik lagi, kita masukkan 18. Dan kamu sudah dewasa, kamu masih produktif. Misalnya kamu masukkan 55 tahun. Contoh, kamu sudah dewasa, kamu sudah usia. Ya, dari scroll ke atas ke siang. Jadi ini tadi nilai di bawah. Tadi penggunanya seperti itu. Coba sudah waktu yang sisa, coba kalian gunakan ChatGPT dan cari satu buah script sudah. Coba. Coba. Oke, mungkin pelajaran kita tentang KA. Aku mengharapkan ke depan bahwa pelajaran KA ini bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan juga dalam lingkungan sekolah. Jadi pada intinya gunakan teknologi dengan bijak, juga harus tahu informasi-informasi yang benar dan percaya dengan informasi-informasi yang hoax. Terus yang berikut adalah harus paham tentang penjelasan berkolek. Jadi di sini kita menggunakan berkolek. Jadi menggunakan ke depan, kalian bisa kembangkan sendiri aplikasi-aplikasi atau program-program yang bisa membantu kerjaan kalian agar lebih mudah. Oke, mungkin itu saja penjelasan guru pada siang hari ini. Terima kasih atas kehadiran kalian, juga partisipasi kalian dalam proses pembelajaran ini. Oke, untuk itu nanti Pak Guru akan kasih tugas. Coba kalian cari lagi nanti script Google Drive-nya, contohnya kalian cari untuk menentukan kriteria mencari suhu, ukuran suhu. Misalnya, kalau misalnya di atas 6 derajat atau 16 derajat, berarti suhunya sangat dingin. Kalau misalnya 26 derajat ke atas, berarti suhunya apa? Agak kurang dingin ke apalah bahasanya kalian. Seperti halnya tadi, 16 tahun berarti kamu masuk remaja, kamu apa produktif dan seterusnya. Jadi kalian mencari program ukuran suhu, ya berdasarkan derajatnya. Jadi semakin besar derajatnya berarti semakin apa dia? Ya berarti kalau semakin kecil derajatnya berarti semakin dingin. Ya, oke itu saja. Nanti jangan lupa untuk dikumpulkan nanti minggu depan ya. Ya. Oke. Untuk itu Pak Guru minta siapa lagi yang bersedia untuk menutup pelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, kalau gitu Pak Guru langsung saja Kevin untuk minggu depan untuk menutup pelajaran kita pada Pak Kevin, silakan.
dari kami dari awal enggak ada dan juga semua semoga materi ini baru dapat dimengerti oleh semua. Ini perempuan ya sudah lulus Ini terima kasih. Terima kasih.